Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 3, lalu kita akan lanjutkan di ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 3, lalu ayat yang ke-12. Saya bacakan. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, situasi hari-hari ini membuat kita semakin disadarkan bahwa segala sesuatu berjalan dalam ketidakpastian. Semua serba tidak menentu. Tetapi saudara, seharusnya kita tidak perlu kaget karena ribuan tahun yang lalu firman Tuhan sudah menuliskan untuk kita bahwa memang kehidupan manusia itu seperti uap. Kata firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 14, kehidupan manusia seperti uap. Kehidupan manusia, kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Nah, saudara, Mazmur yang kita baca adalah doa dari seorang pemimpin besar bernama Musa. Kita tahu bahwa Musa itu memiliki 3 periode besar dalam hidupnya. 40 tahun pertama dia ada di istana, 40 tahun kedua dia ada
dalam pelarian menggembalakan kambing domba di Midian. Lalu 40 tahun berikutnya dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jadi begitu banyak pengalaman dari seorang Musa ini. Dia punya 3 periode besar dalam hidupnya. Dan dalam segala pengalaman itu dia melihat betapa besarnya Allah. Dia melihat kebesaran Allah tetapi sekaligus kehinaan manusia. Dia melihat keagungan Allah tetapi juga kehinaan manusia. Dia melihat kekuatan Allah dan sekaligus kerapuhan manusia. Dan di dalam semuanya itu dia melihat bahwa manusia di dalam kelemahannya selalu berusaha untuk melawan Allah. Manusia di dalam kelemahan kerapuhannya selalu berani melawan Allah. Manusia cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal saudara, kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang fana, sangat kecil di hadapan Tuhan, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu, kalau kita membaca Mazmur 90 ini, kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Musa itu memberikan sebuah kata-kata. Di ayat 3 dia katakan manusia itu adalah debu yang pada akhirnya akan kembali kepada debu. Manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan waktu ribuan tahun yang panjang bagi manusia. Di ayat 4 Musa katakan hanya sekejap bagi Allah. Ayat yang kelima dikatakan bagi Allah manusia itu hanya seperti bunga rumput yang tumbuh di pagi hari tetapi layu di sore hari. Musa katakan saat Tuhan murka manusia itu akan lenyap seketika. Di ayat yang ke-10 Musa katakan hidup manusia itu berlalu seperti buru-buru lalu melayang lenyap. Saudara, sampai akhirnya Musa mengucapkan satu doa dalam kalimat yang sangat indah di ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Dia katakan, biarlah Tuhan mengajari kita, mengajari manusia untuk menghitung hari-hari sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Saudara, seharusnya doa Musa ini, khususnya di kalimat yang ke-12 ini, itu juga menjadi doa kita setiap hari. Biarlah kita minta Tuhan supaya Tuhan mengajari kita bagaimana kita menghitung hari-hari yang kita lewati. Biarlah Tuhan mengajari kita supaya kita bisa melihat, memperhatikan setiap waktu dalam hidup kita. Kita memperhatikan sekeliling kita, kita memperhatikan setia merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan, apa yang terjadi dalam setiap waktu yang kita lewati. Kita memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Kita hidup di dalam kewaspadaan, kita hidup di dalam kehati-hatian dengan kesadaran penuh bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan yang abadi. Dan dengan begitu, memang banyak masalah, banyak pergumulan yang kita lewati hari-hari ini. Tetapi kalau kita sadar bahwa hanya Tuhan tempat perteduhan yang abadi, Tuhan tempat perteduhan yang kekal, maka kita akan menjalani hidup ini dengan tenang, karena kita tahu bahwa tempat perteduhan kita adalah Allah yang kuat, dan harapan kita adalah sebuah harapan yang pasti. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami ada dalam keadaan yang baik, kami ada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami tahu itu anugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, keluarga kami, orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara kami, pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami syukuri semua itu, kami tahu itu anugerah tersendiri bagi setiap kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tuhan tolong supaya kami selalu sadar bahwa kami manusia yang lemah, kami manusia yang rapuh. Tetapi biar di dalam kesadaran itu kami juga sadar bahwa kami punya Tuhan yang kuat, yang memegang tangan kami sehingga kami tidak takut melewati apapun. Kami penuh pengharapan dalam melewati apapun dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus menolong kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Untuk semua jemaat-Mu, Tuhan kiranya menolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami, biar kami bisa melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu, semua jemaat Tuhan hari ini. Tuhan yang memberkati mereka yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah, dalam apapun, biar campur tangan Tuhan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan juga bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang memberkati kota kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah yang sedang menangani masalah COVID-19. Tuhan tolong supaya semuanya bisa diselesaikan dengan baik, semua bisa terselesaikan sesuai dengan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan memegang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.